Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halima. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai proses praktikum tentang identifikasi asam. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama mengenai protein dan asam amino. Di mana protein merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Molekul protein mengandung gula terpor belerang, dan ada sejenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Pada umumnya, protein sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh fisik dan zat kimia, sehingga mudah mengalami perubahan bentuk. Perubahan atau modifikasi pada struktur molekul protein disebut denaturasi. Protein dapat mempertahankan kesesuaian bentuknya asalkan lingkungan fisik dan kimianya dipertahankan. Kemudian selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada proses praktikum. Adapun alat yang digunakan pada proses praktikum ini yaitu tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi, cangkir porselen, gelas obyek, alat pemanas, pipet tetes, sikat tabung reaksi, dan labu ukur. Adapun bahan yang digunakan pada proses praktikum ini yang pertama yaitu kasein atau susu sapi, kaldu sapi, putih telur, dan ekstrak kacang hijau, larutan NaOH sebanyak 10% dan larutan CuSO4 sebanyak 0,5%. Kemudian selanjutnya prosedur kerja. Di sini ada 3 uji yang dipraktikumkan. Yang pertama yaitu uji adanya unsur C, H, dan O. Yang kedua, uji adanya atom N. Dan yang ketiga, uji biuret. Baik, langsung saja pada uji yang pertama, yaitu uji adanya unsur C, H, dan O. Di mana pertama-tama yang dilakukan pada uji ini yaitu dimasukkan 1 mili larutan telur ke dalam cawan porselin. Kemudian selanjutnya yaitu letakkan kaca objek di atasnya, kemudian dipanaskan. Kemudian memperhatikan apakah terjadi yang namanya pengembunan pada gelas objek yang menunjukkan adanya hidrogen dan oksigen. Kemudian mengambil gelas objek, lalu amati bau yang terjadi. Apabila tercium bau rambut terbakar, berarti mengandung unsur nitrogen. Kemudian bila terjadi pengarangan, berarti adanya atom karbon. Yang kedua yaitu prosedur kerja dari uji adanya atom N, di mana pertama-tama yang dilakukan yaitu dimasukkan 1 mili larutan albumin telur atau putih telur ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 mili NaOH sebanyak 10%, kemudian dipanaskan. Diperhatikan bau amonia yang terjadi. Apabila terbentuk bau amonia, menunjukkan adanya atom N. Kemudian prosedur kerja dari uji biuret. Di sini ada 4 bahan uji yang digunakan. Yang pertama yaitu larutan albumin telur, kedua kasein, ketiga ekstrak daging, dan yang keempat yaitu ekstrak kacang hijau.
Langsung saja pada prosedur kerjanya, yaitu yang pertama, disediakan sebanyak 4 tabung reaksi yang bersih, lalu masing-masing diisi dengan larutan albumin, kasein, ekstrak daging, dan ekstrak kacang hijau sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan pada setiap tabung sebanyak 1 ml NaOH sebanyak 10% dan 3 tetes CuSO4 sebanyak 0,5%. Kemudian dicampur dengan baik dan amati perubahan. Kemudian selanjutnya hasil pengamatan. Yang pertama, hasil pengamatan dari uji adanya unsur C, H, dan O, di mana di sini hanya satu zat uji yang digunakan, yaitu albumin telur atau putih telur. Pada hasil pengamatan terjadi yang namanya pengembunan pada zat uji putih telur yang menandakan adanya unsur H dan O. Kemudian terjadi pengarangan yang menandakan adanya unsur karbon pada zat uji putih telur. Kemudian tercium bau rambut terbakar yang menandakan adanya unsur nitrogen pada zat uji putih telur. Kemudian yang kedua yaitu uji adanya atom N. Di sini zat uji yang digunakan yaitu albumin telur. Pada hasil pengamatan tercium bau amonia atau pada zat uji tersebut berbau yang menandakan adanya unsur N atau adanya unsur nitrogen pada zat uji tersebut. Kemudian hasil pengamatan pada uji biuret, di mana pada pengamatan ini ada 4 zat yang digunakan sebagai sampel. Yang pertama albumin telur. Adapun hasil uji biuretnya yaitu berwarna ungu. Kemudian kasein pada hasil uji biuretnya berwarna ungu. Pada zat uji ekstrak daging, hasil uji biuretnya berwarna ungu, dan pada zat uji ekstrak kacang hijau, hasil uji biuretnya juga berwarna ungu. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan kadang-kadang juga mengandung zat belerang dan fosfor. Untuk membuktikan adanya molekul-molekul peptid dari protein, maka dilakukan yang namanya uji biuret. Pada uji adanya unsur hidrogen dan oksigen terjadi apabila ada embun atau uap air pada gelas objek. Sedangkan apabila tercium bau rambut terbakar, sampel mengandung unsur nitrogen. Dan apabila terjadi pengarangan, berarti di sampel terdapat atom karbon. Pada uji adanya atom N, reaksi berlangsung positif apabila tercium bau amonia.